Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Parangpanjang yang tercinta, yang saat ini sedang menanti persiapan untuk hari pencoblosan 27 November 2024 untuk Pilkada Parangpanjang 2024. Pada kesempatan ini kita sedang bersama dengan calon wali kota Parangpanjang, Dr. Andes Nasrul, pasangan nomor urut 2. Selamat pagi Pak Nasrul. Pagi Pak Nova. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan kita untuk mengupas seputar dengan program-program unggulan atau program strategis dari pasangan calon nomor urut 2 peserta Pilkada Kota Parangpanjang 2024. Kita mendengar, masyarakat juga mendengar Pak Nasrul, dalam banyak kesempatan, baik dalam rangka sosialisasi, dalam rangka debat kandidat, dan dalam diskusi-diskusi dengan berbagai elemen, kita melihat bahwa pasangan nomor urut 2 punya program-program strategis. Salah satunya adalah kalau kita melihat ada program yang namanya program Parangpanjang Cerdas. Kita ingin sedikit mengulik persoalan yang ada di dalam program strategis Parangpanjang Cerdas. Bisa Pak Nasrul sampaikan kepada khalayak, kepada masyarakat pemilih di Parangpanjang, bagaimana program Parangpanjang Cerdas itu sebenarnya? Terima kasih. Parangpanjang Cerdas adalah salah satu program unggulan paslon nomor 2, di mana di Parangpanjang Cerdas salah satu yang sangat kami perhatikan adalah uang komite. Jadi kami membebaskan uang komite untuk semua SLTA di Parangpanjang. Nah, yang mekanismenya kita tahu harus lewat provinsi. Jadi nanti kami akan anggarkan APBD untuk membayar uang komite ini ke provinsi. Nanti hal ini juga akan kami rapatkan dengan anggota legislatif bagaimana supaya anggaran ini bisa sesuai dengan aturan yang ada. Oke, kalau kita bicara terkait dengan pembebasan uang komite, berarti tingkatnya SLTA, SMK dan SMA, Pak Nasrul. Kira-kira apakah ini memang akan sangat bermanfaat bagi warga terkait dengan membebaskan uang komite? Kita melihat kondisi perekonomian pasca COVID-19, setelah itu pasca banjir lahar dingin Merapi, memang sedikit goyang kondisi ekonomi dan perekonomian masyarakat Kota Parangpanjang. Kira-kira di dalam masa pemerintahan Pak Nasrul nanti, setelah terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota bersama wakilnya Dr. Andes Eri, kira-kira ini bisa kita jalankan di tahun pertama atau tahun kedua atau tahun ketiga atau bagaimana? Ini menurut perencanaan yang ada di paslon nomor urut 2. Dari hasil kunjungan kami ke berbagai lapisan masyarakat di Parangpanjang, memang semua masyarakat mengeluh masalah uang komite ini. Jadi kami putuskan uang komite ini kami bebaskan dan kami berikan anggarannya selama kami menjabat. Ditambah lagi kami punya link dengan pusat yang mudah-mudahan dengan link yang kita punya kita bisa mendapatkan dana-dana tambahan yang kita bisa pakai untuk program bebas uang komite ini. Baik, luar biasa. Sekarang kita alihkan Pak Nasrul. Mudah-mudahan kalau memang itu rencana dan niat baiknya untuk Parangpanjang, para pemilih yang menyaksikan video ini akan melihat bahwa paslon nomor urut 2 punya keinginan memajukan pendidikan di Parangpanjang dan meringankan beban-beban pendidikan di Parangpanjang. Setelah itu, apakah di program Parangpanjang Cerdas itu hanya satu masalah membebaskan uang komite saja? Atau misalnya ada program lain, misalnya untuk guru, apakah guru di Parangpanjang dengan kebijakan-kebijakan kementerian yang baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, kita melihat ada program-program baru yang diusung oleh Menteri Pendidikan. Kira-kira terkait dengan guru, apa kira-kira program paslon nomor urut 2? Terkait dengan guru, kita akan mengoptimalkan
kompetensi masing-masing guru, karena sekolah anak-anak itu akan bagus kalau guru-gurunya bagus. Jadi kita serius untuk mengoptimalkan atau mengupgrade kompetensi semua guru-guru yang ada di Padang supaya pendidikan kita itu jauh lebih maju, jauh lebih baik, karena Padang itu kota pendidikan. Jadi kalau guru-gurunya bagus, pasti anak-anak muridnya juga bagus. Baik, oke Pak Nasrul, calon wali kota Padang Panjang nomor urut 2. Selanjutnya Pak Nasrul, pada perkembangannya pendidikan, kalau kita bahas membebaskan uang komite, kalau kata Pak Nas tadi, Pak Nas akan selaku wali kota nanti kalau terpilih di Pilkada 2024 akan mengurus ini, membicarakan ini dengan pihak provinsi dan membicarakan ini lagi dengan pihak legislatif, bagaimana payung hukumnya supaya apa yang menjadi program Pak Nasrul bisa dibuktikan di masyarakat dan meringankan masyarakat. Setelah itu terkait dengan pengembangan potensi dan kompetensi guru, Pak Nas sudah paparkan seperti apa. Kira-kira apakah ini hanya pada jenjang formal saja? Karena kita berada di Minangkabau, katakanlah kota Padang Panjang, selain nuansa Minangnya sangat kental, kita juga punya julukan kota Serami Mekah. Kira-kira pendidikan yang seperti apa? Apakah ada yang selain pendidikan formal atau seperti apa? Karena Padang Panjang ini adalah kota Serambi Mekah, kita juga akan lakukan pendidikan berkarakter sesuai dengan ciri khas kota Padang Panjang yang Serambi Mekah. Ditambah lagi, pendidikan ini juga harus dilakukan oleh 3 kenagarian yang ada di Padang Panjang, karena banyak anak-anak sekarang yang memang kurang mengetahui apakah masalah adat, masalah etika, masalah normal. Jadi nanti yang non formal juga akan kita ikutkan di pendidikan kita supaya anak-anak kita punya etika, punya norma, dan mengetahui hukum-hukum adat. Karena di Padang Panjang itu ya ada dasarnya adat bersandi syarak, syarak bersandi kita bulan. Oke, luar biasa Pak Nasrul. Nah, kira-kira kalau misalnya kita bicara adat dan budaya, kita masukkan program-program pendidikan adat dan budaya. Contoh, kalau kegiatan non formal misalnya kita lakukan sekolah pasambahan. Ini saya baca, saya lihat di dalam program Pak Nasrul ada program adanya sekolah pasambahan, di dalamnya nanti diajar generasi muda kita untuk tahu pasambahan, untuk kenal tata cara orang Minang, selaku orang Minang untuk ngobrol, ngomong dalam tatanan adat segala macam. Kira-kira ini yang melaksanakannya nanti siapa? Apakah memang pemerintah daerah langsung ke masyarakat, mungkin setiap kelurahan, atau ini memang dilakukan kerjasama dengan nagari yang ada? Kita punya 3 kenagarian, ada kenagarian Bukit Surungan, kenagarian Larinan Panjang, dan kenagarian Gunung. Kira-kira apakah kenagarian ini nantinya akan mengemas ini, akan menjalankan ini? Seperti apa kira-kira Pak? Di program strategis kita ada salah satunya pemberdayaan nagari. Jadi untuk pendidikan non formal ini kita akan bekerja sama dengan masing-masing kenagarian, dan kita juga sudah siapkan dana untuk masing-masing kenagarian sebesar 1 miliar per kenagarian untuk 1 tahun. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan ketiga kenagarian, program-program apa yang mereka lakukan. Jadi kita akan pastikan program pendidikan untuk anak-anak ini juga termasuk di program mereka. Ditambah lagi ada lagi satu program kita yang namanya Gema Serambi Mekah. Jadi di program strategis Gema Serambi Mekah inilah kita akan melakukan pendidikan non formal berbasis Islami kepada anak-anak di Padang Panjang. Baik, terima kasih Pak Nasrul terkait dengan program-program pendidikannya. Terima kasih bagaimana memikirkan Padang Panjang ke depan adalah kota Serami Mekah yang menjadi pusat pendidikan, kota tujuan pendidikan dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya Pak Nasrul, kita melihat
Padang Panjang yang ada saat ini, Kota Padang Panjang yang ada saat ini dari sisi pendidikan agama, kita belum melihat apakah program-program pemerintah yang ada ini betul-betul bisa menjembatani kebutuhan pendidikan Islam itu sendiri. Contoh, kita punya banyak lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pesantren, dalam bentuk sekolah modern, ada Diniyah Putri, ada Muhammadiyah Kauman, Muhammadiyah Padang Panjang, ada pesantren Serambi Mekah, ada pesantren Tawalib, perguruan Tawalib, ada pesantren Tawalib Gunung. Nah, kira-kira nanti mensinergikan program ini, apakah para pengelola pesantren ini juga akan dikerjasamakan, diajak bicara, atau seperti apa? Dari sejarah Padang Panjang ini pendidikannya itu kan dimulai dari Diniyah, kemudian Kauman, kemudian Tawalib. Kita akan kembalikan sejarah Padang Panjang di mana kita akan optimalkan ketiga pesantren atau sekolah yang ada ini untuk pendidikan-pendidikan Islam yang targetnya kita bisa melahirkan ulama-ulama baru yang berkelas nasional atau bahkan internasional, yang memang dulu sejarah kita banyak ulama yang berkelas ini dilahirkan di Padang Panjang. Kita akan bekerja sama dengan sangat intens ketiga ini. Terus nanti kita juga melihat apakah kita perlu membuat sekolah-sekolah Islami yang baru, tapi sebaiknya kita optimalkan dulu yang ada. Ya, intinya kita ingin ada ulama-ulama yang berkelas internasional yang bisa kita lahirkan dari Padang Panjang. Baik, luar biasa. Terkait dengan bagaimana niat Pak Nasrul sebagai calon wali kota Padang Panjang pada bidang pendidikan. Kita mendapatkan informasi Pak Nasrul sering berkunjung ke luar negeri. Kita juga mendapatkan informasi bahwa Pak Nasrul juga punya ide banyak terkait dengan dunia pendidikan. Kira-kira apakah bisa nanti kerjasama dilakukan dengan pihak luar negeri terkait pendidikan ini? Contoh, kita punya program ada twin school, sekolah kembar misalnya, mungkin dengan Malaysia, mungkin dengan Singapura, mungkin dengan negara-negara lain yang Pak Nasrul pernah kunjungi. Kira-kira ada nggak kemungkinan kita membangun kerjasama dengan pihak luar untuk membangun kualitas pendidikan Padang Panjang ini, Pak? Memang itu step berikutnya yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan kolaborasi dengan sekolah-sekolah di luar negeri, terutama yang dekat dengan kita. Tapi tetap kita harus melihat yang cocok dengan karakteristik pendidikan di Padang Panjang ini. Kita nanti akan lihat ke Malaysia, pendidikan di mana yang cocok, di Singapura juga, atau di Australia yang memang dekat dengan negara kita. Nanti kita juga lihat di Brunei, apakah pendidikan di Brunei itu kita bisa melakukan kerja sama mereka. Intinya ini kita melakukan itu ada tahapan-tahapan. Tahapan satu, kita optimalkan dulu pendidikan yang kita sudah ada di Padang Panjang. Setelah itu kita coba cari opsi-opsi kerjasama dengan luar supaya pendidikan kita ini juga lebih baik dan juga teman-teman kita itu bisa juga bekerja di luar negeri. Begitu, sangat perlu diapresiasi rencana dan program strategis Pak Nasrul di bidang pendidikan. Oke, Pak Nasrul, kita sampai di penghujung diskusi. Kira-kira apa nih closing statementnya pada bidang program strategis yang Pak Nas sebutkan tadi? Ada bidang pendidikan, ada bidang pemberdayaan nagari, ada bidang Gema Serambi Mekah. Nah, 3 program ini tentunya perlu dikemas, dan closing statement Pak Nasrul dipersilahkan. Saat kami diamanahkan menjadi pemimpin di Padang Panjang, program strategis kami Padang Panjang Cerdas, Padang Panjang Pemberdayaan Nagari, dan Gema Serambi Mekah akan kami laksanakan dengan baik. Namun kami butuh kerjasama dan
partisipasi dari semua masyarakat Padangpanjang supaya program ini bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat. Warga Padangpanjang yang kami hormati, amanahkan kepimpinan Padangpanjang ke paslon nomor 2 untuk periode 5 tahun ke depan. Kami berkomitmen untuk selalu memegang amanah dari masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrul, calon wali kota Padangpanjang paslon nomor urut 2, peserta Pilkada 2024 di Kota Padangpanjang. Warga Padangpanjang yang menyaksikan video ini, diskusi kami saat ini baru saja membahas beberapa program dari paslon nomor urut 2. Jangan lupa kita jalankan hak-hak demokrasi kita di Padangpanjang dengan datang ke TPS beramai-ramai. Terima kasih.